Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganafiq Ubaidillah dengan NPM 250120100007. Dan hari ini saya akan menjelaskan mini project saya yang memiliki judul pengaruh jam tidur terhadap performa belajar mahasiswa. Jadi di sini model yang saya gunakan adalah model survei yang saya gunakan untuk mengumpulkan data. Dan saya menggunakan dua pertanyaan seperti berikut. Berapa durasi tidur Anda dan bagaimana Anda menilai performa akademik? Di sini saya menggunakan skala. Yang satu ini adalah jika di dalam durasi tidur, untuk satu ini adalah kurang dari 5 jam dan 4 ini adalah lebih dari 8 jam. Jadi saya menggunakan asumsi jika 2 dan 3 ini 2 untuk 5 jam pas dan untuk rata-rata ya, dan 3 itu adalah 8 jam untuk rata-rata. Dan untuk yang pertanyaan kedua ialah untuk performa akademik, sini saya menggunakan 1 untuk sangat rendah dan 4 adalah sangat baik. Jadi saya untuk 2 dan 3-nya, 2 itu adalah cukup rendah dan 3-nya cukup baik. Di sini saya sudah mendapatkan 35 responden setelah saya mengumpulkan data, dan akhirnya sudah terdapat variasi jawaban seperti ini. Dan untuk selanjutnya, setelah saya mendapatkan data-data berikut, saya masukkan ke dalam spreadsheet dan keluar data seperti ini, dan akhirnya saya pindahkan menuju Excel. Oke. Nah, jadi untuk bagaimana cara saya mengolah datanya, saya menggunakan Excel, dan setelah saya memasukkan datanya dari spreadsheet menuju Excel seperti ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara saya mendapatkan datanya, hasil regresinya. Ya, di sini saya menggunakan data analysis yang bisa didapatkan dari file dari Excel ini, dan saya menggunakan ini regression, dan saya masukkan tabelnya untuk year range itu masuk sini, dan untuk Excel itu masukkan ke bagian sini. Dan untuk saya bisa mengetahui bagaimana normalitas dari data tersebut, saya juga menambahkan di sini ya. Oke, setelah itu saya pencet OK, dan sudah keluar data seperti ini. Karena saya sudah merapikan datanya sebelumnya di sini, jadi saya akan menjelaskan data yang sudah dirapikan seperti ini. Baik, untuk bagian pertama yakni adalah statistik regresi. Nah, di bagian pertama yaitu multiplier. Di sini multiplier menunjukkan angka 0,183 sekian, yang bisa diasumsikan bahwa hubungan X dan Y itu termasuk positif, tetapi dia itu lemah karena skornya 0,18. Itu ada tabelnya, jadi dan itu menunjukkan bahwa skor seperti ini menunjukkan bahwa hubungannya itu termasuk lemah. Untuk selanjutnya di bagian R-square, itu adalah maksudnya bagaimana variabel X itu menjelaskan variabel Y, dan di sini menunjukkan R-square itu menunjukkan angka 0,033, atau jika dibulatkan menjadi persen itulah 0,3,3%. Jadi bisa disimpulkan bahwa X menjelaskan variabel Y sebanyak 3,3%, masuk kecil. Begitu. Dan untuk adjusted R-square di angka ini itu adalah kontribusi X setelah disesuaikan, dan itu menunjukkan angka 0,004, berarti bisa disimpulkan adalah 0,4% saja setelah disesuaikan kontribusi X-nya. Dan selanjutnya di standar error menunjukkan 0,66 sekian, itu adalah rata-rata kesalahan prediksi. Tuh, dan untuk observations menunjukkan angka 35, yang dimaksudkan itu adalah jumlah responden. Jadi dari statistik regresi ini kita bisa mendapatkan simpulan bahwa jam tidur itu hanya menjelaskan sedikit variasi dari performa belajar. Nah, jadi faktor jam tidur ini hanya satu dari sebagian banyak faktor yang mempengaruhi performa belajar gitu. Jadi bisa disebabkan oleh faktor lain. Performa belajar ini bisa berubah-ubah karena banyak faktor, dan jam tidur ini hanya sebagian kecil saja. Seperti itu. Untuk selanjutnya dari uji ANOVA atau kelayakan model, di sini kita bisa lihat di bagian significance F atau nilai signifikasi. Di sini signifikasi F-nya menunjukkan angka 0,29 sekian. Nah, apabila seperti itu, jika nilai signifikasi lebih besar dari alfa, lebih besar dari alfa 0,05, seperti ini, itu berarti pengaruh X terhadap Y belum kuat, seperti itu. Jadi jika nilai signifikasinya itu kurang dari 0,05 itu kuat, tapi
data yang dihasilkan dari sini itu adalah 0,29. Jadi lebih besar dari 0,05. Seperti itu. Jadi akhirnya menyimpulkan bahwa belum kuat. Dan untuk selanjutnya di bagian UJT atau pengaruh parsial variabel X. Jadi pengaruhnya variabel X terhadap variabel Y. Itu. Di sini kita mendapatkan data. Yang pertama, T hitung sini di T stat yaitu sebesar 0,1,07 sekian. Bisa dibulatkan jadi 1,07. Dan untuk p value-nya bisa kita lihat dari sini. Value X variable 1 0,29. Dan untuk CI 95%-nya di sini kita bisa lihat dari lower 99% dan upper 99%. Jadi yang paling rendah itu min 0,11 atau bisa dibulatkan jadi 0,12 dan yang paling tinggi ialah 0,387 sekian. Bisa disimpulkan jadi dibulatkan jadi 0,39. Seperti itu. Jadi setelah mendapatkan kesimpulan bisa mendapatkan data seperti ini dari UJT dari tabel ini dapat T hitung, P value dan CI 95%. Bisa disimpulkan bahwa variabel X tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y. Itu. Nah, dari tabel ini pun kita juga bisa melihat hasil persamaan regresinya, yaitu di bawah sini. Kita bisa lihat dari koefisiennya di intercept dan X variabel 1. Intercept itu untuk awal, untuk Y-nya. Jadi Y sama dengan di sini kita lihat 2,47 sekian. Kita bisa masukkan ke sini jadi 2,47 atau 2,48 jika dibulatkan. Nah, untuk variabel X variabel 1 kita taruh di sini. Yang menunjukkan sini 0,1338 sekian. Kita masukkan jadi 0,133. Nah, dari model persamaan ini dari Y sama dengan 2,47 ditambah 0,133X bisa disimpulkan bahwa jika X naik 1 maka Y naik rata-ratanya 0,133 dengan arah hubungan positif. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk memastikan apakah data yang saya olah ini layak untuk diuji atau tidak dengan cara menguji normalitas data. Nah, di sini jika kita lihat di sini sudah ada data yang saya bawa dan mendapatkan grafik seperti ini. Seperti itu. Nah, jadi grafik ini menunjukkan ada pola yang menuju kenaikan. Jadi tidak ada hasil-hasil yang mencar dari garis ini. Nah, karena seperti itu, karena hasil grafiknya menunjukkan naik dan stabil, tidak ada yang kemana-mana. Jadi akhirnya asumsi normalitas residual memiliki pola garis yang berarti cukup terpenuhi asumsinya dan layak untuk dianalisis. Jadi jikalau kita tidak mengecek terlebih dahulu normalitasnya, jika normalitas ini masih belum tepat, maka data yang ini masih belum layak karena belum memenuhi asumsi normalitas data. Seperti itu. Nah, oke, jadi setelah dilihat-lihat, setelah saya dari awal dari statistik regresi hingga UJT hingga uji normalitas, saya mendapatkan kesimpulan. Dikarenakan p value-nya 0,29 atau lebih dari 0,05 atau alfa, maka 0H0-nya diterima atau gagal ditolak dan H1 ditolak gitu. Jadi atau secara statistik tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa variabel X memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y yang taraf signifikasinya 5% atau 0,05 begitu. Jadi dari data yang saya dapatkan, dari data yang saya olah seperti ini, apakah jam tidur memiliki pengaruh yang signifikan terhadap norma belajar? Dan rupanya saya setelah mengolah datanya, setelah mendapatkan p value-nya rupanya lebih besar daripada alfa, makanya jam tidur itu tidak memiliki pengaruh yang terlalu signifikan. Jadi pengaruhnya jam tidur ini tidak terlalu besar terhadap bagaimana performa belajar mahasiswa. Jadi itulah kesimpulan yang bisa saya dapatkan. Oke, mungkin itu saja dari saya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata atau salah perkataan atau salah data yang bisa atau salah langkah saya mengerjakan statistika ini. Terima kasih atas waktunya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.